Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu hati. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, Pak Wildan dari SMK Negeri 1 Bang Sri. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas bersama terkait sistem bahan bakar PJM-E5, di mana sistem PJM-E5 merupakan pengembangan dari sistem bahan bakar sebelumnya yaitu karburator. Di mana pada sistem PJM-E5 pencampuran bahan bakar dan udara diatur secara elektronik dibandingkan dengan karburator yang masih secara mekanik. Perkembangan teknologi saat ini terutama di bidang sepeda motor semakin hari semakin canggih. Canggih ini sebagai sarana untuk mencapai kenyamanan, keitaan bahan bakar dan ramah lingkungan. Di mana salah satu produsen sepeda motor di dunia yang semangat sekali untuk mengembangkan teknologi sistem PJM-E5 adalah Honda. Seperti sudah menjadi hukum alam bahwasannya ketika teknologi semakin canggih akan membuat penggunanya semakin nyaman dan tenang. Namun di balik itu, sistem PJM-E5 membawa konsekuensi logis yang cukup berat bagi para pemilik sepeda motor. Karena sistem PJM-E5 ini tergolong masih teknologi baru yang terus dikembangkan dan belum banyak mekanik di luar sana yang menguasainya. Di mana PJM-E5 ini bekerja secara komputerisasi melalui ECM yang mengatur komposisi bahan bakar dan udara sehingga menghasilkan pembakaran yang sempurna. Nah, jika pada karburator terjadi sebuah kerusakan, maka analisanya harus dilakukan secara manual. Berbeda ketika pada PJM-E5 terjadi kerusakan, PJM-E5 dapat memberikan analisa secara otomatis kepada dirinya sendiri. Wow, ada yang tahu kenapa PJM-E5 bisa memberikan analisa ketika dirinya terjadi kerusakan atau malfungsi? Ada yang tahu? Mari kita bahas sama-sama. Secara umum, yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya pada PJM-E5 memiliki 3 komponen utama, yaitu sensor-sensor yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang kondisi mesin saat itu, kemudian akan dikirimkan ke ECM yang berfungsi untuk menerima data dari sensor dan mengkalkulasikan data, kemudian akan mengirimkan perintah kepada aktuator. Dimana selanjutnya ada komponen pendukung pada sistem PJM-E5 ini, yaitu DLC dan MIL. Dimana DLC berfungsi untuk membantu penghapusan data kegagalan yang tersimpan di ECM, dan ada komponen berikut lagi yaitu MIL. Inilah yang kita bahas hari ini, yaitu MIL. Inilah yang kita bahas hari ini, MIL atau kepanjangannya Malfunction Indicator Lamp. Ada yang sebelumnya sudah pernah melihat icon ini di mana? Ada yang sudah pernah lihat? Ya, ikon bentuk ini pasti sudah tidak asing ketika kita mengendarai sepeda motor ya, terutama pada awal kita melakukan penghidupan sepeda motor. Ikon ini berbentuk mesin dengan berwarna kuning biasanya, tempatnya pada panel indikator sepeda motor. Di mana PJM-E5 ini memiliki MIL ini berfungsi sebagai self diagnosa system yang terintegrasi di dalam ECM, kemudian mampu melakukan diagnosa pada dirinya sendiri ketika ditemukan keadaan yang sedang tidak normal. Mantap. Halo Pak Guru, lagi ngomongin MIL ya? Loh, kamu lagi. Sudah sampai sini aja kamu ini. Hehehe, iya, aku kan anak rajin Pak Guru. Ini lagi bahas MIL, bukan milk. Ya, ini lagi ngomongin milk susu. Kalau milk susu kan aku minta. Bukan, ini lagi ngomongin MIL injeksi. Injeksi lagi. Terus kepanjangan MIL itu apa Pak Guru? Kepanjangan MIL, Malfunction Indicator Lamp. Oh gitu. Ya udah deh, nanti aku nanya lagi. Ya, nanti dijelasin lebih lanjut. Berarti kan urusan aja dulu. Oke, aku nyimak di belakang ya.
Ya, ada aja tadi. Di era teknologi 4.0 ini yang seperti semakin hari semakin canggih dan sudah tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari, kita dapat memanfaatkan literasi digital untuk mencari informasi apapun yang kita mau. Jadi sekarang sudah tidak ada alasan untuk kita merasa keterbatasan ilmu baru. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai MIL ini lebih lanjut, coba kita tanya dulu pada Google ini ya, sudah tahu. Oke Google. Halo Pak Wildan, ada yang bisa saya bantu? Apa fungsi MIL? Susu adalah cairan bergizi berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia, salah satunya manusia. Susu adalah sumber gizi utama bagi bayi sebelum mereka dapat mencerna makanan padat. Malah kayak minyak tadi, malah bahasnya milk susu. Apa fungsi MIL injeksi? Cek engine atau wheel malfunction indicator lamp pada sistem EV berfungsi untuk memberitahukan ke pengemudi ketika ada sebuah kesalahan fungsi malfunction di sistem injeksi tersebut. Oke, makasih Udel. Jadi MIL dengan kepanjangan malfunction indicator lamp ini adalah suatu komponen yang tidak menjadi bagian yang tidak terpisahkan antara kau dan dia. Maksudnya antara MIL dengan sistem PJMFI ini. Jadi ketika sewaktu ECM mendeteksi tanggapan yang tidak normal dari sistem PJMFI, maka MIL ini akan berkedip sesuai dengan pendiagnosaan mandiri yang terjadi pada sistem tersebut supaya memberitahukan kepada pengendara. Secara singkat, fungsi MIL itu memberikan informasi kegagalan atas fungsi atau fungsi sensor atau aktuator. Selanjutnya, pada MIL ini bentuknya itu lampu dan dia tentunya berkedip. Kalian tahu kan kedip itu seperti apa? Bukan kalau kayak kalian bercandain kedap-kedip ke jurusan sebelah, bukan. Tapi kedap-kedip lampu di sini. Ya, kedap-kedip lampu di sini itu artinya hidup mati, hidup mati. Itulah MIL. Dia kedap-kedip hidupnya. Jadi pada posisi ketika kunci kontak ketika kunci kontak on, MIL akan hidup sekitar 2 detik kemudian mati. Hidup 2 detik kemudian mati. Itulah posisi MIL normal. Jadi ketika kunci kontak on, MIL hidup kemudian mati, tapi selanjutnya akan menampilkan beberapa kedap-kedip kode kegagalan. Itu artinya MIL dalam keadaan sedang tidak normal atau terjadi kerusakan normal fungsi. Selanjutnya, setelah tadi kedap-kedip dari MIL ini, jadi MIL ini mempunyai 2 tipe kedipan. Yang pertama kedip pendek dan kedua kedip panjang. Di mana kedip pendek ini berkisar antara 0,3 detik. Berarti ini sama dengan ketika kedip pendek, yaitu angkanya 1. Ketika kedipnya panjang sekitar 1,3 detik, ini berarti angkanya sama dengan 10. Oke, kita coba lihat sampel pada kode kegagalan 7. Kode kegagalan 7 berarti ketika kunci kontak on, MIL akan hidup 2 detik kemudian mati, kemudian akan menampilkan kedipan pendek sebanyak 7 kali. Tip sebanyak 7 kali. Jadi sekitar 0,3 detik mati, selang lagi 0,3 detik hidup sebanyak 7 kali pendek. Itu artinya 7 kodenya. Kemudian ketika kode 12, ketika kunci kontak on hidup mati, selanjutnya akan muncul 3 kali kedipan. Tapi yang pertama kedipan panjang, kedua kedipan pendek. Berarti panjang 10, pendek 1 tambah 1 2, berarti 12 ini kodenya. Nah, jika 2 kode atau lebih kerusakan yang didiagnosa MIL ini, dia akan menampilkan secara
semuanya dan akan dikeluarkan secara berulang-ulang. Ini coba sampelnya. Jadi ketika kunci kontak on ada 1, 2, 3 kedipan, 1 panjang dan 2 pendek. Berarti ini 1 panjang, pendek. Berarti jumlahnya 12. Ini 12. 12 itu apa ya? Nah, ini kita coba cari tahu di sini. Tabel jumlah kedipan di PGMFI. Ada 1 kedipan, ada 7 kedipan, ada 8 kedipan, ada 9 kedipan, 12 kedipan, 21, 29, 33, 54. Jadi tadi berapa? Tadi 12 ya. 12 berarti injektor. Jadi ada mil itu mendeteksi ada yang tidak beres dengan injektor itu. Jadi kira-kira apa? Coba kita cari tahu. Ini adalah tabel kedipan dan gejala yang ditimbulkan yang dibaca oleh Mil tadi. Coba kita langsung fokus ke arah tadi angkanya 12. 12 berarti injektor. Kegagalan dan fungsi yang terjadi. Ini bisa jadi kontak atau kontak longgar atau buruk dari konektor injektor. Dan bisa jadi juga kegagalan pemakaian injektor atau rangkaian di injektor tersebut. Gejala atau fungsi yang bisa saja muncul itu mesin tidak bisa hidup, injektor, fuel pump, ignition coil mati. Jadi untuk perawatan dari ketika terjadi kerusakan ini kita harus fokus pada injektor. Misal pada injektor ini kita harus membersihkan, misal ada debu atau konektornya longgar, kita coba bersihkan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan tahanan di injektor tersebut. Nah, secara sederhana proses mil ini berawal dari kegagalan yang tersimpan di ICM, kemudian akan ditampilkan oleh mil yang berkedip, dan kemudian ketika mil dibaca, mekanik membaca berapa jumlah milnya, akhirnya analisa merujuk pada komponen yang kode yang ditampilkan. Jadi selanjutnya jangan perbaikan, misal tadi di injektor dilakukan pemeriksaan tahanan, pembersihan konektor. Selanjutnya kalau sudah clear harus dilakukan reset ICM. Ya. Pak Guru, aku mau nanya. Ya. Mau nanya apa lagi kamu? Kenapa ECM perlu direset ya, Pak? ICM direset untuk menghapus kode kegagalan yang tersimpan di ICM. Oke, Pak. Sekarang aku baru paham ternyata. Oke, dari fungsi ICM tadi, reset ICM ini harus dilakukan. Berfungsi untuk mengembalikan seluruh parameter sesuai dengan standar pabrikan. Jadi, reset ICM ini berarti menghapus DTC atau data trouble code yang tersimpan. Karena jika dibiarkan akan menyebabkan ICM penuh karena memori DTC tadi menumpuk-numpuk dan ICM penuh. Akibatnya apa? Akan mengganggu kinerja ICM seperti bahan bakar tambah boros, RPM tidak stabil, dan lain sebagainya. Nah, sebelum melakukan reset, ada satu komponen yang kita gunakan, namanya service check short DLC connector atau sering disebutnya DLC connector. Ini barangnya itu seperti tutup DLC, berbahan plastik, memiliki 2 kabel yang saling terhubung, menghubungkan 2 port. Dia dimana berfungsi untuk melakukan proses reset menggunakan komponen ini, SCS DLC connector. Prosedur reset, sebelum kita melakukan reset, kita harus melakukan persiapan. Yang pertama, tentunya kita coba ya, gambar tertampil di sini adalah pada motor Honda Beat ya. Kita yang pertama harus melakukan pelepasan cover sehingga DLC-nya kelihatan. Yang pasti DLC-nya harus kelihatan. Selanjutnya kita harus memastikan bahwa kunci kontak pada posisi off. Selanjutnya kita harus melepaskan DLC cap atau penutup DLC. Kemudian setelah dilepas kita harus memutar kunci kontak ke posisi on. Secara lengkapnya kita coba posisi on.
ketika kunci kontak posisi on, Mil akan membaca kedipan yang terjadi di sistem tadi tersebut pada kegagalan. 1, 2, 3. 1 panjang, 2 pendek, berarti 12. Tadi injektor. Jadi kemudian kunci off. Selanjutnya dilakukan perbaikan pada injektor. Setelah perbaikan selesai, akan dilakukan reset. Yang pertama, tancapkan tadi SCS konektor pada DLC. Tancapkan, kemudian kunci kontak on. Ketika kunci kontak on, lepas DLC, lepas SCS ini pada DLC sekitar selama 5 detik, kemudian pasang kembali. Dan pastikan setelah itu lampu mil akan berkedip cepat, berkedip cepat, stabil. Nah, 5 menit lagi, Pak. Oke, siap awal, terima kasih sudah diingatkan. Oke, jadi setelah di reset di 5 detik tadi, mil ini harus menyala tip pendek secara teratur. Kemudian, nah ketika apa yang terjadi ketika mil tidak menyala pendek secara teratur tadi? Berarti prosedur menghapus kegagalan ini tidak berhasil. Nah, kenapa tidak berhasil? Jadi dapat disebabkan karena tadi ketika kita melepas DLC short connector atau SCS tadi ke DLC itu biasanya tidak tersambung dalam 5 detik. Nah, jadi kita seharusnya apa? Kita coba cek ketika kunci kontak on, terus diputar ke off dulu, kemudian di on, lalu indikator mil akan berkedip sesuai masih menampilkan kode kegagalan yang bersifat di ECR. Nah, tadi selanjutnya apa? Ketika ini gagal, kita harus melakukan reset ICM dari awal lagi. Oke, mungkin itu sekian dari pembelajaran kita hari ini terkait mil. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam satu hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa. Terima kasih awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.